Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Yes. Dengan slow, dengan santai, dan keep calm. Tempatnya lulu pada nongkrong diskusi soal bola. Nah, hari ini gue yakin, gue jamin bakal seru banget pembahasannya. Selain kita bahas after El Clasico, akan ada juga segmen yang gue bawain sesuai permintaan dari beberapa komentar dan follower-follower di sosmed gue. Di antaranya kita akan nge-reaction goal pertandingan. Ya, nanti akan ada reaction goal dari El Clasico, peluang-peluang atau kejadian-kejadian yang keren yang ada di sepak bola, yang ada di pertandingan. Dan ada segmen baru nanti gue akan bawain di akhir. Gue belum dapat namanya, tapi pertama-tama mungkin gue bisa namain Tolol of the Week ya, atau radikal bola of the week. Nah, karena apa? Gue akan ngebacain komentar-komentar netizen sepak bola, fans sepak bola internasional yang menurut gue nggak masuk akal. Nah, kategori, sebelum kita lanjut ke segmen pertama, kategori tolol atau radikal bola of the week itu adalah orang yang nggak nyambung dengan pembahasan. Argumennya nggak nyambung sama orang-orang yang aneh dan orang-orang yang ngerasa ya di dalam hidupnya tuh pernah ngebangun bareng tim kesayangannya gitu. Entah misalkan fans Madrid, dia pernah ngebangun stadion bareng orang-orang Real Madrid, terus keputusan Florentino Perez tuh nanya ke dia dulu gitu. Keputusan presiden klub nanya ke dia dulu, dipertimbangkan dulu, baru menurut ACC dari dia baru dilakuin gitu. Yang ngerasa seakan-akan ngebantuin pelatih tim kesayangan lu tuh ngebantu ngeracik strategi, jadi translator buat pemain-pemain yang kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya yang aneh, gue belum dapat namanya, antara tolol of the week atau radikal bola of the week. Nah, pertama-tama kita bahas dulu ini yang masih hangat, yang masih seru, yang masih enak buat digoreng tapi nggak pakai minyak karena minyak lagi susah. Ya, akhirnya kita bahas dulu reaction, gol, peluang, dan kejadian yang menarik di El Clasico Barcelona Real Madrid yang dibantai oleh Barcelona. Ini dia yang pertama. Oke, siapa dulu nih? Oke, ini berarti gol dari... Oh enggak, ini peluang dulu. Peluang Ferran, umpan dari Busquets. Nah, ini harusnya udah bisa jadi gol nih di menit 11, Auba, tapi masih dapat diselamatkan oleh Courtois. Dapat lagi Dembele. Nah, disuting lagi sama Courtois. Itu ya gue nggak apa-apa sih kalau itu nggak gol gitu, karena kalau itu peluang jadi gol, pertandingan makin nggak kelihatan seru gitu. Baru menit 11 udah gol. Ntar skornya bukan 4-0, bisa 8-0 seperti yang banyak-banyak orang bilang. Dan di sini cuman kelihatan kalau Madrid hanya mengandalkan Courtois di lini belakang. Yang jelas-jelas Courtois bukan mesin juga, dia bisa kebobolan juga gitu kan. Nah, ini peluang pertama yang dimiliki oleh Barcelona. Ini adalah lanjut. Nah, ini golnya nih. Dembele itu dia bikin Nacho muntah kuning, nggak bisa ngejar. Tajem banget, Auba, tajem banget kepalanya. Salto dulu. Nah, itu kalau lu lihat sprintnya Dembele sama si Nacho itu kayak Ferrari sama Kijang Doyok. Tahu gak lu? Kijang Doyok yang buat jual obat, yang 10.000 dapat 3, 10.000 dapat 3. Ini dari kencing ontak asli. Ya ini dia obat yang ini gitu tuh. Jadi pun bolanya si Nacho udah tahu kalau mau ditendang ke belakang, dia udah ngejar, tapi memang kalah sprint aja. Itu yang dibuat Nacho babak kedua diganti, digeser Alaba yang ya kabarnya pucat mukanya kayak ditotok kobra. Di sini nih ada kobra, tek, kena bisa pucat mukanya habis ngejar-ngejar si siapa? Dembele. Oke, kalau gitu kita lanjut 1-0 skor ya. Kita lanjut ke tadi gol udah. Selanjutnya ini dia counter attack dari Madrid. Mulai. Nah, ini itu gue demen tuh, agak iseng-iseng pemain Barca, Pedri narik Modric. Nah, ini nih. Vinicius Junior lari cepat sekali. Oh, ternyata dia terjatuh tapi tidak disentuh. Padahal belum disentuh. Wow. Coba kita ulang. Ini larinya kenceng ya. Jordi Alba waktu masih muda mungkin masih bisa ngejar Vinicius, cuman udah tua. Iya, ini
Nah ini reply-nya lagi sebelum gue komentarin. Nah, tuh lu lihat sendiri. Ini reply. Tat, Vinicius belum kesentuh ya sama Ter Stegen. Nah, habis itu ditunjukkan. Itu murni belum tersentuh oleh Ter Stegen, Vinicius sudah jatuh. Ini ada dua kemungkinan nih. Satu, ya, emang Vinicius divingnya gagal. Atau satu lagi, jangan-jangan Ter Stegen tuh punya ilmu paku bumi, ya, atau rogo sukmo, atau ilmu tenaga dalam pernapasan gitu. Jadi belum dia apa-apain udah jatuh. Tahu gak lu yang kalau di viral-viral tuh yang jatuh, nyerang nggak bisa mental lagi, nyerang nggak bisa mental lagi. Mungkin itu Ter Stegen punya itu, kita nggak tahu. Kita jangan salahin Vinicius. Ter Stegen nih punya tektok nih, punya wapak nih, pagar, dia ngepagar gitu, ya kan, pagar goib, sama dia jadi jatuh Vinicius. Ini jangan salahin Vinicius, bukan diving. Mungkin yang kedua tuh Ter Stegen punya ilmu. Oke, itu pertandingan yang menarik karena 4 gol ini bakal banyak cuplikan ya. Ini berarti gol ke mana ya? Gol kedua dulu deh. Oh enggak, ini peluang dari Ferran. Peluang dari Ferran. Nah, peluang dari Ferran nih harus tuh. Ferran kalau bola-bola yang pasti gol, dia tuh kadang malah aneh gitu. Malah aneh, tapi ketika bola-bola susah, justru pemain-pemain kayak gini tuh keren gitu, bisa golin dari bola-bola aneh. Nah, gitulah kira-kira ya Ferran. Ini konten baru ya, segmen baru ya. Oke, sekarang kita ke gol kedua. Mana gol kedua? Araujo. Ini set piece Araujo udah gampang lah ya. Maksudnya gue sih nggak expect Barcelona bisa golin dari bola mati, bola set piece. Tapi ya ini Araujo. Ntar kita akan bahas di next pembahasan. Sekarang kita langsung ke gol ketiga di menit 47. Ini bro, lu lihat tuh, Auba ya, jadi di back heel sama Auba. Ferran Torres, bola empuk, digebok, digeber, hancur tuh kiper ya. Mau kiper terjago di dunia, mau lagi kesurupan siapapun, bola kayak begitu kenceng banget, kayak di uppercut Mike Tyson, ya, kayak di Muay Thai sama Tony Jaa, telek golnya. Dan golnya itu gol proses gitu. Maksud gue, setiap gol Barcelona tuh pasti ada build up yang oke, direct yang oke, diselesaikan dengan matang. Nggak usah ragu lagi, Barcelona sudah bisa menciptakan peluang. Tinggal ya kalau emang beruntung mah golin, kalau enggak emang lagi apes gitu. Sekarang kita ke gol ketiga udah. Ya ini nih ya, gol keempat, puter set. Nah, gila, kalau gue nge-tweet, kalau gue jadi pemain bola, gue bakal mau ya punya kontrol kayak Ferran tuh. Ferran set, umpan ke Auba diselesaikan dengan dicip, bola disundul udah, dipoli udah, dicip udah, harusnya bisa ditinggal digolin. Ntar Courtois pakai pantat digolin ya sama Auba tuh. Jadi Auba kabarnya nggak mau golin banyak-banyak karena kan di setiap habis golin salto, takut pusing. Jadi udahlah, cukup 2 aja Auba, nggak usah hat-trick gitu. Sekarang kita lihat peluang lagi dari Auba. Tuh, Jordi Alba ngoper pada Auba. Jadi Auba ini udah males golin karena nggak tega ya. Mungkin tuh Auba, dia nggak tega dia. Jadi cukup 2 gol aja, habis itu diganti sama Braithwaite. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang lebih spesifik. Araujo yang berhasil mengantongi Vinicius itu di-tweet ya sama sosmed Barcelona. Coba cek your pocket gitu kan, cek kantong lo. Ada yang jawab, di kantong ada si Vinicius, katanya di kantong Araujo ada Vinicius. Bahkan katanya sempat dibelanjain Vinicius ke warung, terus nggak ada kembaliannya, dikasih permen Araujo. Oke, kita lihat Araujo bermain. Nah, walaupun emang sebenarnya ada aja sih Araujo sekali 2 kali lewat sama Vinicius. Nah, itu kelas banget ya. Gokil. Jadi gimana ya, parameter ngekantongin tuh gimana ya? Karena Vinicius yang penyerang, tapi yang lebih banyak megang bola ya Araujo, lebih banyak passingnya Araujo, lebih dia bahkan berani ngedribble si Alaba gitu. Jadi kita lihat sekali lagi deh. Nih, Araujo yang kedua. Nah, set, ngelewat. Badannya gede. Ronald Titan Araujo, gokil. Itu
kontrolnya nyantai, passingnya enak. Ini emang harus bener-bener Barcelona dipertimbangin lagi ya untuk apa namanya, diperpanjang kontraknya. Nah, gini. Gue yakin lu yang nonton itu sempat deg-degan dengan formasi Xavi taruh Araujo di kanan. Akhirnya berhasil. Araujo ngekantongin Vinicius. Sekarang gini, gua jujur aja, lu pasti deg-degan Araujo ketemu Vinicius masih muda, dia ngikutin pola latihannya Ronaldo, dia punya speed yang oke, staminanya juga bagus, dribblenya juga sekarang udah mendingan, kayak bener-bener pemain bola yang hebat sekarang. Vinicius salah satu pemain yang diperhitungkan. Tapi kenapa Araujo bisa meredam? Ini yang dinamakan duel otot dan otak ya. Karena kalau di sprint Araujo ya bisa aja kalah, kalau lagi lewat bisa aja kalah. Tapi otaknya Araujo main, dia tahu ya, football IQ-nya dia tahu kapan harus motong, ketika lagi keteter yang harus ditutup areal pertahanan atau ngambil bola, dia harus interceptnya kapan, dia harus tahu. Ini yang ya jarang lah dimilikin sama back Barcelona sebelumnya, lebih sering blunder kan. Ini Araujo tahu kapan dia harus potong bola, ngejar orang yang kenceng kayak gimana. Itu Araujo ya, suatu keuntungan Barcelona punya Araujo. Sekarang, nah itu gol-gol udah, peluang-peluang udah, dan insiden-insiden yang lebih spesifik sudah kita bahas. Dan sekarang saatnya, gue belum dapat judul, lu boleh kasih komen judulnya apa, yaitu saatnya Tolol of the Week atau Radical Football is the Week. Nah, ini berasal dari postingan Instagram gua yang bilang kalau, adalah Instagram gua ini, gua bilang kalau ngatain Madrid nanti bakal ngumpulin bocil-bocil. Jadi gini, gue bilang kalau ketika kita membahas pertandingan, kalau ada orang yang masih ngebahas pertandingan itu masih nyambung, masih masuk. Tapi ketika ada orang yang panas, ada orang yang nggak terima hasil, ada orang yang mau ngekanter balik, ngecengin balik, tapi dia nggak punya argumen apa-apa, yang ada dia cuma istilah lembutnya apa ya, selain nyampah di sosmed, gue nggak tahu lah ya. Nah, ini ada dari akun mana ya? Nah, ini ada pertama dari akun namanya Yati Gembong 72. Dia bilang gini, tolol, posisi lu masih di bawah, jangan sok keras, baru menang 4-0 katanya. 4-0 baru. Nah, itu kan gini, konteksnya adalah kita membahas pertandingan tadi malam, ya. Tapi dia nggak mau membahas itu. Dibilang dia cuma ngkantarnya baru menang 4-0 aja udah bangga. Itu oke tuh, karena masih sesuai konteks. Tapi dia bilang posisi lu aja masih di bawah, walaupun betul, tapi kan gak sesuai konteks. Sama tololnya kayak begini, ketika kita bilang misalkan kemarin hujan, kita bilang gini ke temen, kemarin hujan ya. Tapi si tolol ini gak terima. Dia bilang kemarin hujan. Emang lu nggak tahu kalau kemarinnya terang? Baru kemarin hujan tuh 5 kali, lu tahu gak? Kan tolol, kan nggak nyambung, ya. Kayak kita bilang gini, barusan tadi jam 1 siang gua habis makan, terus dia bilang jam 1 siang makan. Kemarin lu nggak lihat mandi? Kemarin lu nggak mandi? Kemarin lu mandi nggak pakai sabun? Kan nggak nyambung. Tolol. Itu yang dinamakan tolol, tidak nyambung dengan pembahasan. Tapi ada yang lebih parah lagi, yaitu ada orang yang menggunakan akun komunitas football club. Ini entah footballnya apa, ada futsal kali atau apa ya, namanya Casa FC. Nah, ini Casa FC nih, dia bilang kayak gini, dia balas komen yang si Yanti tadi, sama-sama tolol kali nih kira-kira ya. Heran nih sama orang yang satu ini, maksudnya gua. Dia bisanya cuma ngebully tim lawan, nggak pernah ada respect. Pantesan sama Coach Justin pernah diblok. Gue pernah memang diblok sama Coach Justin, tapi gue sekarang main sama Coach Justin. Gue belajar, gue tahu ini itu, gue tahu gimana caranya nongkrong, gue tahu gimana caranya gaul. Bahkan nanti bakal ada program gue sama Coach Justin. Nanti akan banyak program-program. Ya udah nyantai gue sama Coach Justin. Dan gue udah maksud gini, kalau untuk bola udah se-circle lah istilahnya lah. Lu kan baru, ini mungkin satu orang yang ngerasa gue bisa nih, jago main bola, gue pegang akun komunitasnya, gue football clubnya gue pegang, terus di
mainin semena-mena sama dia. Dia ngerasa jago main bola, padahal mah kalau emang jago lu jadi pemain bola pro gitu kan. Lu lihat aja tuh, Kasa FC gitu kan. Ada yang bilang, hahaha baperan. Terus dilanjut. Nah, gue kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain gue bales. Gue cuman bales, orang tolol lu gitu kan, orang tolol lu. Dia bilang gini, Kasa FC masih balesnya punya orang. Bukan bang, tapi gue paling benci ngeliat orang yang nggak ada respect. Apalagi dia katanya pandit. Gue fans Liverpool. Nggak nyambung, nggak, emang nih namanya apa gue belum tahu. Nah, gue juga balas nih, gue balas lagi, tak, lu tolol, akun komunitas dipakai buat pribadi, gue bilang. Nah, dia bilang emang gue tolol, tapi gue respect. Pinter nggak ada respect buat apa coba, pikir, kata dia. Nah, gue bales, amin, udah terima kalau lu tolol. Terus gue bilang gini kan, ya udah, nggak usah lu lihat. Wah, salah nih gue capture nih, tai. Ya udah, nggak usah lu lihat. Itu karena lu tolol. Abis ini lu gue blok biar nggak lihat lagi. Itu karena lu tolol. Nah, terus dia bilang, alhamdulillah gue diblok sama orang gila kayak lu. Kan nggak nyambung kan anjing. Ada lagi, datang lagi nih, Radical of the Week. Namanya Royan Bashar 5. Dia kalau nggak ngebully tim lawan, yang kalah nggak dapet duit bro. Jadi biarin aja kerjanya gitu di media sosial. Nah, terus gue bales ke Kasa FC lagi tadi, Pi. Orang tua tolol lu mah, buset. Bikin komunitas juga bisa bikin duit doang, bisa main bola juga enggak paling. Nah, gue bilang gitu. Terus, nah ini terakhir kayak gini nih. Gue balas si Rohyan itu, yang terakhir. Mantep gak tuh? Dan lu, iya, gue balas yang tadi karena si Rohyan bilang gara-gara ngembuli gue bisa dapat duit. Gue bilang, mantep gak tuh? Dan lu pada korban-korbannya. Jadi ramein Instagram gue, ya, tetap tolol makanya jangan pinter-pinter. Nah, terus dibalas lagi sama dia. Teruskan kebencian dan adu domba tertanam dalam diri lu, Viv, untuk penghasilan, kata dia. Terus gue balas lagi, lebih keteruskan pelihara orang tolol gue mah, gitu kan. Gitu harusnya, kalau tolol udah nyampah banget baru gue blok gitu. Nah, kemarin dia terus dibalas lagi nih si Kasa FC nih. Dia bilang, terus kalau salah, oh gini, bang, lu nulis, ada yang balas kan, lu nulis respect yang bener dong, goblok, kata si Frank Dior. Terus balas lagi sama si Kasa, terus kalau lu salah, emang bapak lu ngasih gue makan, lu ngomong seperti itu seakan-akan lu manusia sempurna. Nggak nyambung, goblok, nggak nyambung. Sebenarnya mungkin orang udah enek ya, ada beberapa orang yang kalau udah enek dengan orang yang nggak nyambung gitu, di blok gitu. Tapi ya sesekali gue kalau lagi iseng, gue mau ladenin sampai mana nih gitu, minimal ada dapat engagement dari dia gitu kan. Jadi ya udah, lu tetap berantem, tetap tolol aja gitu kan. Harusnya gini, kalau lu nggak suka sama kontennya, ngapain lu tonton? Buang-buang energi lu, mending lu blok gua, nggak apa-apa. Mending lu nggak usah tonton kalau ada apa nggak suka gitu. Jadi happy aja gitu. Kalau lu udah tahu nggak suka sama pembahasan orang, berarti lu bukan pasarnya, dan lu ngapain ke situ habis-habisin energi gitu kan. Ya namanya juga tolol. Ya udah, gitu aja dulu dari komentar Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Sehat-sehat selalu, semoga lu semua makin sukses. Terima kasih udah support, komen YouTube gua, like, komen, dan tonton video gua. Terima kasih, sehat-sehat selalu, makin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.